panitia Dekan Cup kemarin. Jadi sisa-sisanya gue traktirin dulu lah. Ya kan itu bukannya hak lu yang lu pakai kan? Ya kan cuma lu yang tahu. Ya itu kan ya sama sekali kita mengambil haknya orang, bukan hak kita ambil lah. Jadi lu mau nerima nggak? Nah nih, lu yang traktir nggak dulu lah bro, lanjut dulu lah. Si Pak, dah. Iya, ada apa nak? Ini Pak, saya bertanya kepada orang Sablon itu Pak, bahwasanya itu baju yang kita pesan itu bajunya bagus, berkualitas tinggi itu, dan pun biayanya juga terjangkau Pak, di antara kisaran 2.500.000 Pak. Gimana menurut Bapak? Jadi bapak di sini menyuruh kalian untuk menentukan vendor dan desainnya sendiri. Hanya saja untuk biayanya, untuk pengajuan ke kampus itu bisa dinaikkan saja menjadi 3 juta tuh. Kalau gitu kata Bapak itu kan sama sekali kita mengambil bukan haknya kita juga gitu Pak. Orang itu ngasih budget 2.500.000. Masa kita naikkan itu Pak? Kan bukan hak kita yang kita ambil gitu Pak. Walaupun itu kita naikkan buat keuntungan kita sendiri gitu Pak. Ya, kamu ikuti aja kata bapak. Nah, nanti kan biaya yang lebihnya itu juga untuk kegiatan kamu, ya. Oke dah Pak, kalau begitu saya ambil dulu bajunya Pak. Isi Pak. Saya mau mengambil barang pesanan kemarin Pak. Oh, nih. Saya cek dulu ya Pak. Yuk. Wah, bagus. Sesuai dengan kita. Coba ya Pak. Kasih Pak. Yuk. Permisi Pak. Iya, Saya mau ngasih informasi bahwasanya apa kemarin nota kemarin sesuai dengan apa yang dikasih sama orang itu Pak. 2.500.000 tidak sesuai dengan Bapak yang Bapak kasih 3 juta. Loh, kamu kok nggak nurut sama saya? Kan saya mintanya 3 juta, kenapa 2.500.000? Saya mengasihnya emang tidak sesuai dengan apa yang Bapak kasih. Karena itu bukan hak saya juga, dan pun itu saya sudah mengajukan diri buat mundur dari kepanitiaan organisasi itu. Soalnya saya pikir ya di saat saya masuk ke sana, korupsi di sana semakin merajalela dan pun tidak sesuai dengan apa yang saya dedikasikan. Sekian dari saya Pak. Terima kasih Pak. Tunggu dulu. Apaan tuh? Kaos ya? Bagi dong satu. Ambil ya. Woi, keren juga ya. Ini arti tulisannya apa? Ini artinya bukan pejabat aja yang korupsi, tapi kita juga korupsi. Dimulai dari hal kecil pun, event pun kita itu membuat korupsi juga bagi kita. Nama gue sabar, tapi kalau soal korupsi lu harus sadar. Baiklah, saya akan menjelaskan makna dari film yang kami buat ini. Film ini memberikan gambaran nyata bahwa benih-benih korupsi seringkali tumbuh dari lingkungan yang paling dekat dengan pendidikan, yaitu sekolah. Makna pertama yang diangkat adalah tentang godaan penyalahgunaan wewenang dalam skala kecil. Seperti ketika seorang bendahara ekstrakurikuler merasa memiliki hak untuk menggunakan sisa anggaran kegiatan demi kepentingan pribadi, melalui adegan penolakan sabar terhadap ajakan makan dari uang tersebut. Film ini menegaskan bahwa kejujuran harus tetap ditegakkan meski tidak ada orang lain yang melihat atau mengetahuinya. Selanjutnya, film ini menyoroti tantangan moral yang lebih besar ketika tekanan untuk melakukan tindakan korupsi datang dari otoritas yang lebih tinggi. Dalam hal ini, yang terkait adalah oknum dari dosen, praktik markup, atau pengelembungan harga yang dimintai oleh dosen tersebut, menunjukkan bahwa sistem pendidikan pun tidak luput dari ancaman manipulasi anggaran,
Makna yang ingin disampaikan adalah bahwa korupsi seringkali berlindung di balik alasan demi kepentingan bersama atau dana cadangan kegiatan. Padahal tindakan tersebut adalah bentuk ketidakjujuran yang merusak integritas lembaga. Sekecil apapun kita melakukan penggelembungan dana, itu akan berpengaruh kepada kehidupan kita. Walaupun dana yang kita ambil atau dana yang kita minta itu sedikit, tetapi itu akan merujuk kepada kita menanam bibit korupsi ke diri kita. Emang kita merasa tidak apa-apa kita mengambil sedikit uang atau kita melebihkan sedikit biaya, tetapi kita akan terbiasa lakukan itu terus. Sekarang emang kecil kita ambil, esok kita akan tidak merasa puas bahwasanya kecil sekali kita ambil ya, kenapa nggak besar ya, bisa besar kenapa harus kecil gitu. Jadi itu tindakan korupsi sudah menjadi darah daging kepada kita dan kita tidak bisa mengelakkan itu bagi kehidupan. Sekian. Keberanian tokoh sabar untuk berkata tidak dan memilih mengundurkan diri memberikan pesan kuat tentang pentingnya memiliki prinsip hidup yang kokoh. Sabar menunjukkan bahwa menjadi jujur seringkali menuntut pengorbanan, baik itu kehilangan posisi, jabatan, maupun hubungan baik dengan atasan. Makna ini mengajarkan kita bahwa menjaga nama baik dan kebersihan hati jauh lebih penting daripada mendapatkan keuntungan materi dengan cara mencuri hak orang lain. Integritas sejati adalah melakukan hal yang benar meskipun itu sulit dan merugikan diri sendiri secara finansial. Sebagai penutup, film ini berfungsi sebagai refleksi bagi seluruh lapisan masyarakat bahwa korupsi bukan hanya masalah pejabat tinggi, melainkan masalah mentalitas yang harus dibenahi sejak dini. Melalui permainan kata antara nama tokoh sabar dan pesan sadar, film ini mengajak penonton untuk bangun dari normalisasi tindakan curang sekecil apapun. Jika perilaku tidak jujur di masa sekolah ataupun kuliah terus dibiarkan dan dianggap wajar, maka budaya korupsi akan terus berakar hingga masa depan. Pesan utamanya adalah perubahan besar untuk melawan korupsi harus dibenahi dari kesadaran individu untuk jujur dalam hal-hal kecil sekarang juga. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan dari makna film kami ini. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makes it hard.